Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Yang mana salat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah ini adalah cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan umat manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, yaitu hanya dengan mengamalkan amalan agama secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu ini telah mampu mengamalkan ini amalan agama secara sempurna. Karena sahabat ini memiliki 6 sifat yang mulia. Yang pertama yaitu para sahabat ini meyakini kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana la ilaha illallah ini adalah kalimat iman dan Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat amal. Yang mana iman dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Andai saja ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi amal-amalnya tidak sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, maka ini keliru. Maka hadirin yang mulia, apabila kita ini agar bisa mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita koreksi bagaimana iman kita ini 100% kepada Allah Maka yang namanya iman ini tidak boleh cacat, Pak, Yang namanya iman ini harus benar-benar lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, Karena apabila iman ini 99,9% saja, maka ini cilaka, Pak. Yang Allah inginkan keimanan kita ini kepada Allah sebagaimana seperti para sahabat. Imannya lurus kepada Allah, Pak. Maka kita contoh orang-orang yang telah sukses, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana sahabat juga mengamalkan amalan ini, tidak ada sesuatu yang diamalkan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat ini amalkan, Pak. Yang mana para sahabat ini, Masya Allah, mengamalkan apa yang amalan yang sangat penting, yaitu sholat usul wudu. Yang mana sholat ini, Pak, apabila sahabat mengamalkan ini amalan sholat, Pak, memiliki 3 tertib, Pak. Tertib tempat, waktu, dan gerakan. Yang mana sahabat ini mengerjakan amalan sholat ini dengan tertib waktu. Waktunya sesuai dengan dikemenakannya aja. Jadi apabila waktu masuk sholat zuhur, maka kita segerakan, Pak, ke masjid, Masya Allah, Jadi para sahabat ini, Pak, apabila dikemenangkan azan, semuanya tinggalkan, Pak. Perkara-perkara duniawinya ini tinggalkan, tunaikan dulu, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tertib tempatnya ini yaitu berjamaah di masjid, Pak. Kenapa kita ini harus berjamaah, Pak? Masya Allah, Ini banyak sekali keuntungan daripada berjamaah, Pak, Sering kita dengar apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita ini akan mendapatkan 27 derajat, Pak. Masya Allah, Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, andai saja 27 derajat ini diganti dengan 27 ekor sapi, Pak. Masya Allah. Satu hari, satu malam ini kita ini melaksanakan 5 kali sholat, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Pak. Apabila kita full berjamaah, Pak, maka kita ini akan mendapatkan 27 kali 5, Pak, berapa? Kalau seumpama 27 derajat ini diganti dengan 27 ekor sapi, Pak, Masya Allah, Kira-kira sapi kita ini yang kita dapatkan disimpan di mana, Pak? Masya Allah. Jadi ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Maka kita yakini, Pak, bahwa sholat berjamaah ini banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan,
Karena hadirin yang mulia, ya, amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di akhiratnya nanti yaitu salat, Pak. Ya. Apabila salatnya baik ya, maka amal-amal yang lain pun akan baik. Dan apabila salatnya ini buruk, maka ulama sampaikan maka amalan-amalan ini seperti kain kusut, kotor, lusuh yang dilemparkan ke muka kita, Pak. Masya Allah. Jadi nggak ada artinya, Pak. Walaupun kita sering sedekah sehari 1 miliar, ya, sedekah satu hari 1 miliar, maka apabila kita tidak sholat, maka amalan sedekah ini tidak diterima oleh Allah, Pak. Ya. Karena hadirin ya, sholat ini ya menjadi penentu, ya, apakah amal kita diterima atau tidak. Ya. Maka hadirin muliakan Allah SWT, kita niatkan, Pak. Ya. Kita niatkan agar bagaimana kita sama-sama, Pak, kita sama-sama belajar bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid, Pak. Ya. Dan hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat sahabat yang ketiga ini yaitu sahabat ini memiliki sifat ilmu majikir. Ya. Jadi ilmu majikir ini, ilmu ini artinya semua petunjuk yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kenapa ilmu majikir ini tidak dipisahkan, ya? Karena hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya saja kita cuma berilmu, tidak ingat sama Allah, ya. Jadi berzikir ini artinya mengingat Allah, Pak, sebagaimana agungnya Allah, ya. Jadi dikhawatirkan apabila kita berilmu saja tidak berzikir kepada Allah, dikhawatirkan kita ini akan mempunyai sifat sombong. Ya, makanya apabila kita ini tidak dihindarkan, agar kita ini dihindarkan dari sifat sombong, maka apabila kita mendapatkan ilmu, maka senantiasa kita ini berzikir kepada Allah. Ya. Maka kita niatkan, Pak, kita zikir pagi dan petang ini jangan tinggalkan, Pak. Ya. Kenapa selepas sholat subuh dan sholat asar ini tidak ada sholat sunnah, Pak? Ya. Maka disarankan agar bagaimana kita ini menunaikan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal 1 hari ini, ya, pagi ini tasbihat, ya, istighfar sama sholawat 100 Pak. Ya. Agar bagaimana kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Ulama sampaikan hati yang tidak ada Allahnya ini seperti rumah kosong, Pak. Ya. Hati yang tidak berzikir kepada Allah, maka ini seperti rumah yang kosong. Ya. Agar bagaimana, ya, kita ini senantiasa ingat kepada Allah, agar bagaimana ruh kita nyambung kepada Allah, Pak, ya. Maka senantiasa kita ingat kepada Allah, ya. Kalau bisa jangan hanya saja waktu selepas sholat subuh dan asar, ya, diusahakan kita ini senantiasa setiap waktu, Pak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat sahabat yang keempat ini yaitu ikramul muslimin, ya. Bagaimana para sahabat ini, ya, menjadikan asbab hidayah, Pak, ya, menjadikan asbab hidayah untuk orang lain karena saling memuliakan saudara muslim, ya. Bahkan bukan hanya kepada sesama muslim, ya. Ketika pada zaman sahabat ini, Pak, ya, sahabat ini setelah perang ini mempunyai tawanan, Pak, ya. Maka si tawanan ini, Pak, tidak dibunuh, tapi diikat di tiang masjid, Pak. Ya. Maka selama 3 hari 3 malam ini tawanan ini diikat di tiang masjid. Maka ketika para sahabat ini melihat tawanan ini melihat kegiatan daripada sahabat, ya, saling ikram muslimin, saling bertemu saling salam, ya, saling berpelukan, ya. Maka si tawanan ini, ya, yang awalnya tidak bukan Islam, ya, karena melihat daripada kegiatan sesama muslim para sahabat di dalam masjid ini saling mengikram, maka dengan sendirinya, Pak, si tawanan ini mengucapkan syahadat, ya. Ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka belajar, Pak, kita sama-sama belajar, ya, ikram muslimin ini memuliakan ulama, ya, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, ya. Menyayangi yang muda, berbaur, ya, bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda watak, ya. Menebarkan salam kepada orang-orang yang tidak dikenal, Pak, ya. Jadi jangan sampai, Pak, kita ini menebarkan salam hanya kepada orang-orang dikenal, Pak, ya. Apabila ada saudara-saudara kita, walaupun kita tidak kenal, apabila berpapasan maka kita ucapkan salam, Pak. Masya Allah, ya. Maka apabila kita mengucapkan salam, Pak, maka kita akan mendapatkan
apabila kita ucapkan salam assalamualaikum, maka kita ini mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullah, kita mendapatkan 20 kebaikan. Ya. Dan apabila kita ucapkan salam secara full, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita ini mendapatkan berapa? 30 kebaikan. Masya Allah. Jadi hadirin yang Allah SWT, kita niatkan Pak ya, kita berjumpa dengan saudara-saudara muslim, kita menebarkan salam ya. Dan sifat sahabat yang kelima yaitu tasyun niat ya. Masya Allah, ini penting sekali Pak ya. Tasyun niat ini, kita ini bagaimana mengoreksi niat Pak ya. Amal-amal yang kita amalkan sehari-hari ini Pak, kita niatkan ya, niatkan bagaimana kita ini beramal niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai ada dalam hati kita ini niat-niat untuk yang lain-lain Pak ya. Untuk dilihat orang Pak ya, Masya Allah. Kita koreksi Pak, niat-niat yang kita amalkan sehari-hari ini, amal perbuatan kebaikan yang kita amalkan sehari-hari ini, kita niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagaimana sifat sahabat yang keenam ini yaitu dakwah wa tabligh urus fisabilillah ya. Dakwah ini artinya mengajak ya, tabligh ini artinya menyampaikan ya. Urus fisabilillah ini yaitu keluar di jalan Allah Pak. Belajar mengorbankan harta diri waktu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami jamaah ini dari Karawang Kota Pak lagi belajar Pak. Belajar bagaimana ya, belajar memakmurkan ini masjid Pak ya. Karena kami ini punya Pak sama kayak Bapak punya masjid sendiri di kampung saya. Tapi bagaimana Pak apabila di kampung ini sering sekali ada banyak keperluan Pak ya. Bagaimana dengan kami belajar memakmurkan masjid di sini Pak ya. Sekalian kita ini kalau kata orang Sunda anjang sono Pak ya. Sambil silaturahmi Pak. Ya mudah-mudahan dengan asbab kita ini belajar memakmurkan masjid di sini, ketika kami pulang ke kampung ini ada kekuatan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kami meminta maaf ya apabila selama kami di sini ini banyak merepotkan tuan rumah nih, dan kami juga meminta kerjasama apabila selama kami di sini ya, kami sebagai tamu senang sekali ya apabila kami ini ditemani oleh tuan-tuan yang ada di sini Pak, Masya Allah ya. Dan kami juga tunggu kehadiran bapak-bapak nih di kampung kami nih, gantian Pak, Masya Allah. Kami tunggu kedatangan silaturahmi bapak-bapak nih ke kampung kami Pak, Masya Allah. Kami di Jatirasa Pak, ada yang di Jatirasa, ada yang di Adiarsa Pak, Masya Allah. Ini sama-sama ini kita ini belajar Pak di sini. Ya. Jadi kami ini bukan mengajarkan bapak-bapak Pak, tapi bagaimana kita ini ya belajar sama-sama untuk menyampaikan perkara agama, untuk kita niatkan, amalkan dan sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan ya, kekeliruan, kesalahan itu kebodohan saya karena kurang korban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun ya, dan kepada tuan-tuan semuanya, kepada bapak-bapak saya meminta maaf. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.